Halo Vele People, apa kabar? Wah, senang sekali kami pertama kali menyapa Anda dalam YouTube channel Velegus Indonesia. Jadi Vele People, ini kesempatan yang sangat spesial bagi kita juga di sini dan juga bagi kalian untuk belajar lebih jauh dan juga menggali ilmu mengenai hal yang sangat penting di dunia saat ini, juga masalah yang sangat krusial bersama dengan Ibu Andang W. Gunawan. Bu Andang, apa kabar? Baik. Terima kasih telah hadir di Velegus Indonesia. Ibu Andang ini adalah seorang nutrisionis atau ahli nutrisi dan Ya. juga expert dalam naturopatik. Naturopatik. Betul ya Bu ya? Ya. Nah, kita masalah apa sih Bu yang sekarang paling banyak ditemui? Kalau saya milenial, saya paling sebel nih Bu dengan gangguan kesehatan saya, yaitu apalagi kalau bukan asam lambung. Itu penyakit milenial banget, asam lambung. Kayaknya tuh udah dari dulu ya. Dari dulu, Punya- Ibu dulu pernah asam lambung nggak? Pernah. Pada masa-masanya gitu Ah, ya? ya pernah. Pokoknya waktu zaman masih muda ya, itu penyakit saya. Jadi itu penyakit anak muda? Mungkin ya karena kita makan nggak teratur, terus ya belum mikir makanan sehat ya waktu itu ya. Jadi sering gitu tiba-tiba lagi di satu acara tiba-tiba, aduh perutnya sakitnya Iya. luar biasa gitu. Wow. Mual. Sebah, eh, kembung. Bukan cuma itu, udah perih. Perih. Sampai terguling-guling di Iya. tempat tidur nahan sakit. Gitu. Terus sekarang kok bisa nggak asam lambung lagi? Ya Bu? kan setelah jadi ahli gizi kan harus ngerti Iya. pola makan yang Masa baik. ahli gizi Jadi masih asam lambung? Masa- Siapa yang mau datang? harus kasih contoh. Jadi Iya. memang balik lagi itu ke pola makan. Oke, nah Bu, kita kasih pengertian dulu kepada Vele People di sini. Masih banyak, termasuk saya, yang sulit membedakan antara gangguan MAH, gangguan asam lambung, bahkan gangguan GERD sekarang. Beda-bedanya apa sih Bu ini? Beda ya. Memang gejalanya mirip ya karena posisi organnya atau jaringan yang terkena itu berdekatan. Kalau GERD itu lebih ke ini saluran esofagus. Esofagus itu ada saluran dari Iya. rongga mulut Yes. sampai di atasnya lambung itu. Nah itu makanan suka naik ke situ. Makanan? Jadi, Atau atau gas makanan, atau iya. asid dari makanan. Iya. Jadi naik ke sana, jadi dia mengiritasi dinding dari esofagus itu. Jadi kalau terlalu sering lama-lama teriritasi jadi luka ya. Itu GERD nih Bu? Heeh. Ini GERD? Itu GERD. Itu akibat bisa jadi karena klep yang di antara esofagus dan lambung itu sudah kurang baik. Oke. Ya, sudah longgar atau ya kurang baik. Biasanya longgar. Oke. Sehingga kalau kita makan kekenyangan atau sesudah makan kita posisinya tiduran atau kita makannya mungkin kombinasi makanannya salah sehingga pencernaan nggak selesai di lambung, terbentuklah gas banyak dan naik ke atas gitu. Oke. Karena tadi klepnya juga udah kurang baik. Nah, kalau lambung ya itu problemnya di lambungnya, Iya. ada luka Di juga. dalamnya. Ada luka juga. Itu juga dari asam lambung lama-lama bisa mengiritasi dinding lambung, itu membuat sakit ya. Oke. Kalau baru timbul gasnya sih biasanya reaksinya cuma kembung, mual gitu. Tapi kalau dia sudah melukai dinding lambung ya itu yang suka perih Oke. ya. Kemudian satu lagi apa tadi Asam lambung? asam lambung ya itu adanya di dalam lambung. Berarti asam lambung sama MAH ini mirip-mirip ya Bu? Kurang lebih? Ya problemnya di situ-situ juga. Jadi kalau asam lambung berlebihan ya kita bilang sakit MAH. Semua sakit MAH. Oke. Jadi ya semua penyebabnya karena lebih sering itu karena pola makan yang salah. Dan selain itu juga karena stres juga asam lambung kita juga cenderung naik. Kalau asam lambung, MAH dan juga GERD, bisa tidak Bu dibedakan seperti tingkat akutnya? Misalnya asam lambung tingkat paling rendah, nanti kalau tidak diobati jadi GERD, dan bahkan katanya bisa jadi serangan jantung, betul nggak sih Bu? Ya mungkin gasnya memberi tekanan ke atas ya, Iya. sehingga mungkin jantungnya jadi sesak gitu, tertekan gitu. Sesak napas. Jadi bukan dari asam lambung yang nyerang ke jantung nggak, tapi karena Gasnya itu memenuhi bagian tubuh menekan, atas. Mana? Terus Oke. kalau dibilang tingkat parah ya masing-masing juga bisa parah gitu. Lambung sendiri juga bisa parah. Kalau nah ini gini, nggak baiknya tuh
asam lambung tuh nggak boleh naik ya ke atas. Iya. Gitu, dia Harusnya turun ke bawah. turun ke bawah, keluar bersama nanti sama sisa-sisa makanan. Nah, kenapa asam lambung itu naik ke atas, Bu? Ya itu tadi karena katupnya udah longgar. Iya. Terus kita makan misalnya agak berlebihan. Iya. Gini, makin kita banyak makan, asam lambung makin banyak sebetulnya. Terus makin lama makanan itu dicerna, asam lambung itu juga makin banyak. Jadi kita harus mengkonsumsi makanan itu yang mudah dicerna, bukan berarti lembek ya. Iya. Mudah dicerna itu artinya kombinasinya tuh nggak boleh salah. Oke. Kemudian juga jangan berlebih-lebihan sampai kalau di agama itu kan ada dibilang kalau makan tuh isi makanan itu sepertiga lambung, sepertiganya air, sepertiganya udara, artinya kosong. Artinya itu maksudnya jangan penuh-penuh. Kalau makanan penuh, jadi jadi itu lama gitu dicernanya. Nah, Berarti makanlah atau stoplah kamu makan sebelum kenyang. sebelum kenyang. Lah kalau saya masih lapar gimana? Itu kalau punya kebiasaan makan sambil ngobrol, kita nggak aware sama badan kita. Oke. Gitu, ya. Kalau kita makannya tuh tenang, fokus ke makanannya, nanti perhatikan deh, badan kita kayak kasih tanda udah cukup gitu. Nggak tahu gimana caranya, saya juga nggak ngerti. Tapi kalau begitu kita fokus, kita bisa berhenti dengan sendirinya, kita bisa berhenti, udah cukup nih gitu. Nanti berapa jam kemudian kan asam lambung juga mulai keluar tuh waktu kita makan kan jadi penuh. Betul. Nah, tiba-tiba kita ngerasa cukup karena udah keisi sama cairan asam lambung dan lain-lain gitu. Cukup itu kan pada saat kita merasa kenyang, Bu. Nah, kalau ini saya bingung nih menggunakan pola pikirnya gimana? Cukup itu menggunakan takaran saya full, saya udah kenyang. Tapi kalau itu tidak dipakai, kalau kita belum kenyang, berarti takarannya apa? Kalau bilang kenyang banget nih, kerasa nih sampai di sini. Kamu mau muntah. Itu bilangnya mau meninggal. Enak banget ya mau meninggal. Itu udah kelewatan. Itu udah kelewatan. Oh ya. Itu pokoknya kalau udah kenyang kerasanya banget. di sini cukup. Udah, tapi kalau udah berasanya di sini itu udah kelewatan. Udah. Nah, itu biasanya kalau kita ngobrol, makanya kenapa kalau makan itu harus fokus ke makanan, harus tenang gitu kan. Makan itu harus diperlakukan seperti ritual. Ya, jangan sambil ngobrol, jangan sambil nonton televisi, misalnya atau sambil baca-baca. Susah loh, Bu, karena budaya timur setahu saya, makan itu biasanya digunakan sebagai waktu yang tepat untuk ngobrol dengan anak, ngobrol dengan suami, istri, orang tua, berkeluarga gitu kan. Ya, kalau ngobrolnya cuman begitu aja kan nggak yang serius. Jadi ngobrol yang gimana? Ngobrol yang gimana yang nggak boleh dimakan? Ngobrol sama temen tuh yang wah, ngomongin apa kan yang seru banget. Kalau ngobrol sama keluarga kan biasa kita ngomong yang kamu ngapain aja ini, gitu kan, kita nggak terlalu pakai emosi. Iya. Wah. Beda kalau sama temen kan, kan si itu kan kemarin belum ngomongin bisnis misalnya gitu kan, mesti itu kan udah ngeluarin energi, ya, maksudnya seperti itu. Jadi kita kadang-kadang nggak konsentrasi. Waduh, totalnya makanannya udah ngelewatin lambung. Lambung kita itu sebetulnya ini ada gelas nih kebetulan. Mau diisi air nggak? Nggak usah, ntar aja. Belum haus. Jadi makanan itu lambung kita kurang lebih isinya segini nih. Satu itu gelas. Fullnya nih. Ya. Jadi kita jangan lebih dari ini. Nah, kalau kita makan lebih, lambung kita ini luar biasa, dia bisa memuai sampai 1,5 kalinya. Ya. Nah, itu obesitas orang ya? Belum. Terus masih ngerasa kurang kenyang juga, tambah lagi akhirnya otot perut kita maju. Nah, itu yang perutnya buncit-buncit tuh karena itu. Karena didorong oleh lambung yang membesar. Tapi jadi kalau sebenarnya misalnya segini aja udah cukup banget gitu loh. Tapi kalau misalnya orangnya udah obesitas, Bu, berarti kan takaran dia dengan takaran lambungnya harus seimbang dong, karena lambungnya kan juga besar. Nah, kalau misalnya makanya mereka nggak berhenti makan, perhatiin. Karena lambungnya yang membesar. Selain itu juga gini, karena kebanyakan yang dimakan itu makanan yang tidak bergizi, ya. Jadi gini, kita tuh cukup apa enggaknya dapat gizi itu bukan dari banyaknya makanan bergizi yang kita makan, tapi berapa banyak makanan yang bisa dicerna dan diserap oleh tubuh kita. Jadi mau kita makan makanan sehat sebanyak apapun, kalau proses pencernaannya kurang baik, itu sama kita aja. terimanya cuma sedikit dan badan kita nanti dia akan kasih warning ke otak kita, ngasih tahu lagi nanti ke badan kita, kurang nih gitu, kurang makanannya gitu. Padahal makanan kita makan banyak, gitu kan, kurang.
Kalau tubuh kita tuh menerjemahkan kurang itu dalam arti gizinya kurang, bukan banyaknya makanan yang masuk. Nah, tapi tahu dari mana gizi apa yang kurang? Misalnya proteinnya kurang, karbonya kurang, seratnya kurang. Kita tahu kalau Vitaminnya itu kurang. cukup kita kenyang. Ini sulit loh, Bu. Makanan sedikit tapi kenyang. Kalau misalnya kamu makannya banyak nggak kenyang-kenyang, berarti yang kamu makan nggak cukup gizi. Saya makan popcorn nggak kenyang-kenyang, berarti nggak Nah, bergizi nggak tuh ya? bergizi. Saya makan es krim nggak kenyang-kenyang juga, berarti nggak bergizi juga es krim. Sedikit. Sedikit gizinya. Sedikit. Oke. Bu, kalau Itu kan misalnya lebih banyak gulanya. berarti apakah orang obesitas dengan orang yang tidak obesitas, orang obesitas lebih rentan terhadap asam lambung? Dan kita apa ya, secara alami dia harus selesaikan gitu loh. Jadi pencernaannya harus selesai. Ini nggak Iya. selesai-selesai. Jangan cari masalah. Mendingan menghindar. Iya.